Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan Janda bab 27. Monica terjatuh. Monica tidak mau mengakui jika Kaisar memang jarang tidur dengannya, apalagi menyentuhnya. Dan tempo hari Monica justru mendengar suara liar dari kamar Anna. Tak perlu lagi dijelaskan karena Monica sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Monica menunjuk-nunjuk wajah Anna dengan marah. Ucapan Anna bagaikan tamparan telak bagi Monica, seolah-olah Kaisar sudah tidak menginginkannya lagi. Jaga bicara kamu, dasar perempuan kotor, Monica membentak marah. Kaisar tidur sama kamu itu hanya karena kepuasan sesaat. Dia cuma mau tubuh kamu, tapi cinta Kaisar tetap milik aku. Tapi seenggaknya aku dapat perhatian Kaisar melebihi Kak Monica, balas Anna tak mau kalah. Jika sudah begini, sekalian saja dia mengeluarkan semua unek-unek yang ia tahan selama 2 bulan terakhir. Monica sudah berani menyinggung anaknya, dan Anna tidak bisa bersabar lagi. Aku gak perlu main drama buat memonopoli perhatian Kaisar. Apa Kak Monica pikir aku gak sadar? Kak Monica sengaja kan ngejauhin Kaisar dari aku karena kamu ngerasa tersaingi sama aku. Perkataan Anna seperti mencapik-capik hati Monica dengan kenyataan yang dia hadapi. Monica tidak ingin mengakui jika sebenarnya dia sudah kalah. Hati Kaisar sudah bukan miliknya lagi, tapi Monica tidak akan menyerah demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Monica meraih lengan atas Anna dan menariknya mendekat. Dia mengertakkan gigi dan berbisik dengan suara yang berbahaya. Tutup mulut kamu, Anna. Kamu itu cuma duri di rumah tanggaku dan Kaisar. Dan wanita seperti kamu itu memang layak disingkirkan. Kak Monica, lepasin aku. Dengan begitu, Monica pun menyeret Anna keluar dari kamar bersamanya dengan kasar. Anna tersentak kaget. Ia takut Monica akan berbuat hal nekat dan akan mencelakainya serta calon anaknya. Anna berusaha keras mengeram langkahnya, tapi tarikan Monica begitu kuat hingga Anna diseret secara paksa seperti tahanan. Kak, kamu mau ngapain? Tolong lepasin tanganku ini, sakit. Pinta Anna yang masih belum menyerah melawan. Anna menjegal pergelangan tangan Monica, berusaha melepaskan cengkeramannya. Kak Monica, bukannya sudah jelas apa yang kubilang tadi, hah? Monica malah meremas lengan kecil Anna dengan kuat, hingga meninggalkan bekas kemerahan di kulitnya. Aku mau usir kamu. Kamu harus keluar dari rumah ini supaya gak ada lagi benalu dalam rumah tanggaku. Aku gak mau. Kaisar sendiri yang bawa aku ke sini. Kalau bukan Kaisar yang minta aku pergi, aku gak bakalan pergi. Keras kepala juga kamu ya, Anna. Benar-benar gak tahu malu. Lepasin, sakit Kak. Setelah berbagai upaya yang dilakukan Anna, akhirnya ia berhasil membebaskan dirinya dari cengkeraman Monica. Anna memegangi tangannya yang berdenyut kesakitan. Seluruhnya tubuhnya bergetar ketakutan kalau Monica punya rencana untuk menghabiskannya. Anna mundur beberapa langkah agar terhindar dari jangkauan Monica. Apalagi saat ini mereka sudah sangat dekat dengan tangga. Anna tidak ingin terpeleset dan jatuh dari ketinggian ini. Monica menarik nafas dalam-dalam lalu memejamkan matanya sesaat. Monica sudah berusaha berpikir logis, tapi kecemburuan terlalu menguasai dirinya. Anna, aku ngomong baik-baik sekarang. Kalau kamu gak mau keluar, aku sendiri yang akan menendangmu keluar dari rumah ini. Cepat kemasin barang-barangmu dan pergi. Aku masih istrinya Kaisar, Kak. Bantah Anna sambil menggeleng keras. Aku masih punya hak untuk tinggal di rumah ini. Terserah Kak Monica mau hina aku seperti apa, tapi aku tetap gak bakalan pergi. Kamu ini dibilangin susah banget. Kalau gitu, terpaksa aku pakai cara kasar biar kamu tahu tempat. Mata Anna membola sempurna. Ia sudah diinjak-injak sampai sedemikian rupa oleh kakak sepupunya sendiri. Tapi tidak akan ada lagi untuk kali ini. Anna pun meraih tangan Monica dengan kilat sebelum sempat menyentuh pipinya. Ia menyentakkan tangan Monica menjauh darinya lalu berkawal dengan tegas. Kamu gak akan bisa nyakitin aku lagi, Kak. Sudah cukup kamu buat aku dipecat dari tempatku kerja dan mencela keluargaku.
Oh, jadi itu yang kamu mau? Sombong sekali kamu mentang-mentang dinikahi orang kaya. Merasa naik derajat. Tukas Monica sambil memajukan langkahnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan Ana ke ujung tangga. Karena kamu udah mengabaikan peringatanku, kamu dan anakmu harus mati, Ana. Ana tidak tahu apa yang terjadi. Waktu sepertinya berlalu begitu cepat. Karena saat ia berkedip, Monica sudah mendorongnya dari ujung tangga dan membuat kakinya tergelincir permukaan porselen yang licin. Ana berteriak keras. Sebelum terlambat, Ana meraih tangan Monica untuk berpegangan dan kembali berpijak di ujung tangga. Namun, naas, insiden itu tidak bisa dihindari. Karena saat Ana berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, tanpa sengaja ia justru menjatuhkan Monica ke dalam maut. Monica kehilangan keseimbangan sehingga kini dirinya lah yang terjatuh dan berguling di atas undakan tangga yang keras. Ana menutup kedua mulutnya tak percaya. Keadaan berbalik dengan cepat dan satu berkali pun keluar dari tenggorokannya. Kak Monica? Nyonya Farah baru saja selesai menelpon kerabat. Ketika mendengar teriakan yang terdengar di lantai 2, wanita parubaya itu mematikan ponselnya dan mengembuskan nafas panjang. Rumah ini nggak pernah sepi karena istri-istri kaisar. Ada aja yang mereka rebutin, gumam Nyonya Farah sambil berusaha sabar. Nyonya Farah bukannya tidak tahu jika Monica selama ini selalu merasa iri terhadap Ana. Sikap kaisar sejak menikah ketahuan berselingkuh berusaha total. Nyonya Farah masih berusaha meyakinkan kaisar bila pernikahan mereka bisa diperbaiki dengan kehadiran janin di perut Monica. Namun, kehadiran Ana di rumah ini memperkeruh segalanya. Karena teriakan itu semakin lama makin keras, Nyonya Farah memutuskan untuk memeriksa keadaan. Ia berjalan mendekati sumber suara dan mendekati tangga. Hanya untuk melihat Ana mendorong Monica yang langsung jatuh ke bawah tangga. Monica! Mata Nyonya Farah membelalak horor melihat pemandangan yang terjadi di depannya. Menantunya yang sedang hamil muda tergeletak tak sadarkan diri di kaki tangga. Nyonya Farah segera berlari menghampiri Monica dan menangis terseduh-seduh di dekatnya. Berulang kali wanita itu menguncang batu Monica, tapi Monica sama sekali tidak mau membuka matanya. Cucuku, cucuku. Ya Tuhan, Monica, bangun nak. Ana yang baru pulih dari syoknya dengan tergesa-gesa menuruni tangga jin itu. Ana harus berhati-hati dengan setiap undakan atau dirinya akan bernasib sama seperti Monica. Kak Monica, Kak. Ana berlutut dengan susah payah karena perutnya besarnya di samping Monica. Nyonya Farah mendongak menatapnya lalu menepis tangan Ana dari tubuh Monica. Kedua tangan wanita itu bergetar hebat, teridak oleh darah yang mengalir dari kepala Monica. Jangan sentuh menantu saya. Apa yang sudah kamu lakuin ke Monica, hah? Apa kamu udah gak waras mendorong wanita hamil dari tempat setinggi itu? Bukan itu yang terjadi, Nyonya Farah. Aku... Gak usah banyak alasan kamu, bentak Nyonya Farah sambil berderai air mata. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kamu mendorong Monica. Hati Ana mencelos nyeri. Isak tangis Nyonya Farah memenuhi setiap sudut ruangan dan Ana mencoba yang terbaik untuk mengendalikan situasi. Nyonya Farah, sebaiknya kita segera larikan Kak Monica ke rumah sakit. Kandungannya... Wajah Ana memuncat ketika genangan darah di bawah kaki Monica tertangkap penglihatannya. Nyonya Farah mengikuti pandangan Ana dan tangisnya semakin membahana. Sementara itu, di saat yang sama Kaisar masuk ke rumah besarnya membawa gado-gado titipan Ana. Namun hal pertama yang menyambut kedatangannya membuat jantungnya jatuh ke dasar perut. Kaisar melepaskan genggamannya pada kantung makanan di tangannya tanpa sadar dan berlari dengan nafas memburu mendekati insiden itu. Monica! Monica! Apa yang terjadi di sini? Seru Kaisar yang langsung berlutut di samping Monica dan menekap tubuh lemas istrinya ke dadanya. Ia menepuk-nepuk pipi Monica dengan panik dan menatap Ana dan sang ibu bergantian. Ma, Ana, tolong jawab. Nyonya Farah bangkit dan menguling Ana dengan tatapan marah. Kaisar, istri muda kamu ini, dia dorong Monica dari tangga. Enggak Kaisar, ini enggak benar.
Ana menggeleng cepat membantah tuduhan Nyonya Farah. Air matanya mengalir saat ia menyadari tidak ada orang di rumah ini yang menyaksikan kejadian sesungguhnya. Kak Monica yang justru ingin celakain aku dan anak aku. Tapi keadaannya berubah dengan cepat, Kaisar. Halah, jangan bohong kamu, gonggong Nyonya Farah yang sudah sangat ingin mengacak-ngacak wajah Ana. Kaisar, wanita ini pembunuh. Dia pasti ingin menyingkirkan Monica dan anak kalian karena merasa tersisih di rumah ini. Bukan seperti itu. Ana mulai terisak. Dituduh melakukan hal yang bukan kesalahannya sungguh sangat menyakitkan. Kaisar, kamu percaya sama aku kan? Kamu tahu aku gak akan pernah melakukan hal keji seperti itu. Apalagi Kak Monica itu sepupuku. Kaisar tidak menjawab. Kepalanya terasa sangat pusing seakan ingin meledak. Ia terus menekan kepala Monica yang berdarah supaya berhenti mengalir. Dan lagi, Monica juga mengalami pendarahan. Kaisar khawatir kandungan istrinya tidak bisa diselamatkan. Kaisar segera bangkit dari posisinya dan mengangkat Monica ke gendongannya. Saya akan mendengar penjelasannya nanti. Yang terpenting, sekarang Monica harus segera dibawa ke rumah sakit. Mama, tolong bukakan pintu mobil buat Kaisar. Kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Nyonya Farah mengangguk. Iya nak. Kemudian Ana ditinggalkan seorang diri di tempat kejadian. Saat Kaisar berbaring memunggunginya bersama Monica di gendongannya, Ana bisa merasakan tatapan kecewa dari mata Kaisar, walau pria itu tidak mengatakannya keras-keras. Posisi Ana tersudut di sini, terutama Nyonya Farah yang datang hanya melihat sebagian kecil kejadiannya ketika Monica sudah berguling di sepanjang tangga. Ana menyeka air matanya. Ana tidak bisa tinggal diam. Ana juga mengkhawatirkan kondisi Monica dan menyusul ke pintu depan. Sayangnya, Nyonya Farah yang melihat anak ingin ikut dengan mereka menghalangi anak untuk masuk ke dalam mobil. Mau apa kamu? Kamu di sini saja. Jangan bikin tambah runyam segalanya. Bentak Nyonya Farah agresif. Tolong biarkan aku ikut Nyonya Farah. Aku juga ingin tahu keadaan Kak Monica. Pinta Ana putus asa. Kaisar yang mendengar pertikaian mereka di bangku kemudi dengan marah berseru nyaring. Cepat naik. Sudah nggak ada waktu berdebat terus.